Pemirsa, Anda masih bersama kami di Referensiana. Buat Anda nih yang pengen tahu tips dan triknya supaya kita ini selalu bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Ternyata tanggung jawab itu artinya tadi melakukan apa yang kita katakan ya Bu ya. Tapi tadi juga sempat tanya sama Ibu, Bu, jadi kalau misalnya tanggung jawab itu memang dari diri sendiri, bukan dipengaruhi oleh lingkungan, berarti bisa dibilang si tanggung jawab itu adalah karakter seseorang dong. Kalau misalnya orang nggak bertanggung jawab, berarti itu karakter dia nggak bertanggung jawab dong, Bu. Bisa dibilang seperti itu ya? Iya, tapi kan karakter itu sangat bisa berubah ya. Oh, jadi nggak usah khawatir. Kalau tahun ini jadi orang tidak bertanggung jawab, nanti bisa diubah karakternya. Oke. Gini, yang perlu kita ketahui itu feeling. Mengapa sih menjadi pribadi yang tanggung jawab itu penting banget? Gitu Kenapa dulu. sih Bu? Penting banget? Karena banyak orang, Bu, kalau tanggung jawab saya jadi nggak bisa kemana-mana, salah besar. Orang yang bertanggung jawab itu sudah pasti dirinya bahagia. Kenapa? Cius beneran Ibu? Iya, karena apa? Ketika orang yang bertanggung jawab itu dia pastikan pekerjaan itu tidak terbengkalai. Itu satu, orang bertanggung jawab. Yang kedua, orang bertanggung jawab dia selalu pastikan pekerjaan itu memberi manfaat yang terbaik dari dirinya. Dan ketiga, orang yang bertanggung jawab itu hidupnya tidak akan berkompetisi dengan orang lain. Itu orang tanggung jawab. Karena di dalam diri orang bertanggung jawab tuh bukan kompetisi yang penting, gitu. Mindset orang yang bertanggung jawab tuh manfaat yang penting, itu. Itulah jawabannya mengapa orang yang bertanggung jawab tuh hidupnya bahagia. Karena dalam mindsetnya tidak untuk mengalahkan orang lain, tetapi lebih memberi manfaat dari dirinya kepada banyak orang. Itu dia. Jadi bukan untuk mengalahkan orang lain ya, tapi kalau jiwa berkompetisi harus tetap punya ya Bu ya. Jadi kita masih biar bisa bersaing sama orang lain bisa, saya pasti harus bisa gitu. Gitu gimana Bu? Gini, kompetisi itu kan artinya luas. Kadang orang mengatakan, saya harus mengalahkan dia. Which is okay kalau untuk lomba lari gitu ya. Harus banget Bu. Tapi kalau dalam teman sekantor, masa iya sih kita mengatakan saya harus lebih menang di atas dia? Itu kan jiwa egois banget. Gitu. Kalau saya harus lebih baik dari yang sekarang, saya harus lebih baik dari sekarang, itu bagus gitu. Sehingga kalau orang jiwa berkompet itu cenderung agak egois karena dia ketika membantu, aduh enak di dia nggak enak di saya dong. Itu jiwa berkompet. Tidak ada yang salah dengan berkompet, hanya saja yang penting koridornya ya gitu. Yang lebih penting tadi kita bisa memberikan manfaat yang maksimal ke lingkungan kita ya. Tadi poin yang pertama, kita tuh memastikan pekerjaan tidak terbengkalai. Kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa sama lingkungan kita gitu ya. Bu, kayaknya itu berat banget Bu, beban banget jadinya Bu, tanggung jawabnya Bu, gimana tuh? Ya, jadi gini. Kembali lagi, tanggung jawab itu kan ibarat tadi kita sempat bicara pas off air ya, seperti bodybuilder gitu loh. Jadi kalau orang yang bodybuilder itu kan dia sering olahraga, sama. Orang tanggung jawab itu dibiasakan dari hal-hal yang paling sederhana. Artinya apa? Kalau kita janji hari ini datang jam 7, maka gimana caranya bisa datang jam 7? Gitu. Kalau kita janji hari ini tersenyum, ya udah, biarpun sedih, senyum ikhlas. Itu dari hal yang sederhana. Kemudian dari hal yang luar biasa, yaitu melakukan apa yang kita ucapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Sehingga ketika kita merasakan bahwa pekerjaan itu bukan beban, tapi pekerjaan ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada banyak orang, itu pasti indah lah. Jangan dijadiin beban, jadikan kesempatan untuk kita bisa berbagi sama orang lain. Aduh, itu indah banget Bu, bener. Jadi beban, no way ya. Udah nggak ada lagi, dibuang yuk, kita hapus dari kamusnya ya. Sekarang sudah depan telepon, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Miki di Jakarta. Dengan Miki di Jakarta, silakan. Aku Mini. Gimana nih Mas Miki, pertanyaannya, silakan. Gini, saya kan kerja di suatu perusahaan ya. Terus kalau bos saya itu ngasih tugas itu kebanyakan ke saya, padahal di divisi saya itu ada 2 orang yang memang kerjaannya sama. Saya sama teman saya nih. Nah, jadi bertiga ya, satu divisi ya? Enggak, maksudnya yang mengerjakannya itu saya sama teman saya. Di atasnya ada pimpinan. Permasalahannya itu bos saya itu selalu ngasih arahan ke saya aja, karena dia kayaknya nggak bisa diandalkan nih teman saya ini. Padahal posisinya sama, gaji sama, apa sama, kan rugi di saya dong. Bu, baru tadi kita bahas rugi saya dong, Nah, makanya saya itu pengen ngasih tahu nih ke teman saya, gimana caranya supaya dia nggak kelihatan males-malesan atau gimana lah gitu, supaya bisa diandalkan juga gitu. Ih, bagus banget teman yang pengen memotivasi temennya. Tapi ini gimana caranya Bu? Bagus banget ya. Terima kasih Mas Miki. Bagus banget ya. Emang ini sering kita temui kok dalam kehidupan sehari-hari di kantor gitu ya. Karena
sepertinya Mas Diki ya namanya. Miki. Mas Miki ini orangnya kooperatif. Dan orang atasannya tuh mungkin melihat teman yang dua ini tidak kooperatif, tidak tanggung jawab, padahal seharusnya melihat orang tidak kooperatif dan tidak bertanggung jawab ini paling tidak ada tindakan. Ya. Gitu. Itu kewajiban sang atasan. Karena Mas Miki ini adalah teman yang satu level gitu ya. Maka yang perlu dibicarakan adalah ngopi-ngopi dulu, makan siang sama-sama. Gitu. Jadi dengan makan siang sama-sama itu kan kita nanya, oh kondisi keluargamu gimana? Paling tidak kita berusaha mengerti apa sih yang terjadi dengan dia. Gitu. Tapi terus tidak berarti acara curhat melulu gitu kan. Tujuannya adalah asik curhat terus. Betul. Tujuannya adalah kita harus mengerti apa sih yang dialami dia sebenarnya. Setelah itu mari kita dudukkan sama-sama. Ngomong-ngomong ini pekerjaan aku banyak loh. Aku dengan pekerjaan ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu keluarga gue berkurang, kasihan nih si ini gitu. Terus kita lihat, bantuin aku boleh ya sedikit-sedikit. Itu yang pertama. Dan kedua, saran saya, Mas Miki juga perlu bicara sama atasannya. Oke, bicaranya gimana, Bu? Jangan dibahas sekarang ya, Bu ya. Oke, buat Mas Miki tenang aja. Tadi sudah ya bisa sama temannya ngobrol ya. Makan siang. Sekarang aja langsung makan siang ya. Dan buat Anda sekalian yang masih punya pertanyaan, boleh telepon ke sini tapi setelah yang melewat berikut ini.